Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan taklim kita pagi hari ini, kita akan kembali membahas dan masih dalam rangkaian tema pembahasan hartaku surgaku. Kita akan kembali membahas tentang jenis-jenis transaksi yang diharamkan di dalam Islam. Dan ini semua sebagai ikhtiar kita, sebagai komitmen kita untuk menjadikan harta yang Allah titipkan kepada kita sebagai sumber kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Bukan sebagai sumber kebaikan di dunia, tetapi malapetaka di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bukan menjadi sumber malapetaka di dunia dan sumber malapetaka di akhirat. Kita ingin harta yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini dan kita nikmati manfaatnya menjadi sumber kebaikan bagi kita di dunia, menjadi sumber kebaikan bagi kita di akhirat, menjadi sumber kebaikan bagi diri kita, menjadi sumber kebaikan bagi keluarga kita, dan menjadi sumber kebaikan bagi anak-anak dan keturunan kita. Jamaah rahimakumullah, untuk bisa menjadikan hartaku surgaku, jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita ikuti taklim yang membahas tentang bagaimana menjadikan harta kita ini terbimbing oleh tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, dalam rangkaian pembahasan hartaku surgaku, kita sudah membahas tentang apa perbedaan antara waris, kemudian apa perbedaan wasiat, kemudian perbedaannya dengan hadiah, hibah, sedekah, dan transaksi-transaksi lainnya. Pada kesempatan taklim pagi hari ini, kita akan fokus untuk membahas tentang jenis-jenis transaksi yang diharamkan. Jamaah rahimakumullah, dalam catatan kami, pada intinya ada 7 jenis transaksi yang diharamkan. Dan mudah-mudahan kita mampu membersihkan harta kita dari jenis-jenis transaksi ini. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah transaksi yang mengandung riba. Transaksi yang mengandung riba. Riba adalah suatu jenis transaksi yang melibatkan barang-barang ribawi dengan adanya kelebihan yang tidak syar'i. Jadi riba ini transaksi barang ribawi dengan kelebihan yang tidak syar'i.
Nah, benda-benda ribawi ini, jamaah rahimakumullah, itu di dalam fikih ada 6, yaitu diantaranya adalah emas, kemudian perak, kemudian terigu, kemudian garam, kurma, dan gandum. Jadi ada 6 benda ribawi yang ketika ditransaksikan sejenis, kemudian ada kelebihan, maka jamaah rahimakumullah, ini termasuk riba. Jadi ketika emas ditransaksikan dengan emas, perak ditransaksikan dengan perak, garam ditransaksikan dengan garam, gandum ditransaksikan dengan gandum, kurma dengan kurma, terigu dengan terigu, seperti itu. Kemudian ada kelebihan dalam transaksi itu, maka itu adalah transaksi yang mengandung riba. Mata uang termasuk dalam kategori emas. Jadi 6 ini sebetulnya merupakan benda-benda ribawi inti. Di bawahnya itu bisa jadi ada turunan-turunannya. Jadi jamaah rahimakumullah, kurma menurut para ulama ini merupakan representasi dari kategori ta'adum. Ta'adum itu kalau bahasa kitanya lauk pauk. Kemudian tafakuh. Tafakuh itu cemilan. Tahalla. Tahalla itu manisan. Begitu. Jadi semua yang sifatnya seperti kurma, lauk pauk, cemilan, dan yang sifatnya itu manisan, maka itu termasuk dalam kategori kurma. Kemudian untuk gandum misalkan, bukan hanya gandum sesungguhnya, gandum ini merupakan representasi dari kategori taqawud. Taqawud ini artinya bahan makanan yang dijadikan makanan pokok. Berarti beras itu juga masuk dalam kategori gandum. Jagung itu juga masuk dalam kategori gandum. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah benda-benda yang ketika ditransaksikan sejenis, kemudian ada kelebihan, maka kelebihannya itu masuk dalam kategori riba. Kemudian jamaah rahimakumullah, saya akan sampaikan dulu secara umum. Nanti insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yang lebih detail, termasuk pertanyaan mengenai hukum uang elektronik. Seperti produk-produk yang beredar saat ini, GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Bagaimana tinjauan fikih, tinjauan syar'i terhadap produk-produk baru tersebut. Insya Allah ini akan kita bahas pada pembahasan yang berikutnya. Jadi yang pertama, transaksi yang diharamkan adalah riba. Sehingga kita harus dan wajib mewaspadai jangan sampai transaksi-transaksi yang kita lakukan ini ada unsur ribanya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah transaksi zulm. Zulm itu dalam bahasa Arab artinya adalah kezaliman. Sehingga transaksi zulm didefinisikan sebagai transaksi yang mengandung ketidakadilan. Contohnya saja memberikan sesuatu yang tidak sesuai ketentuannya. Jadi dalam transaksi tidak boleh ada ketidakadilan. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, inilah Islam yang betul-betul menjaga agar apapun yang dilakukan, termasuk transaksi-transaksi, itu harus betul-betul dijaga supaya terhindar dari ketidakadilan. Nah, jamaah rahimakumullah, transaksi zulm ini dalam catatan kami minimal ada 6 bentuknya di dalam fikih, khususnya dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. Yang pertama adalah yang termasuk transaksi zulm, transaksi yang mengandung ketidakadilan, itu adalah tadlis.
Tadlis menyembunyikan informasi. Jamaah rahimakumullah, tadlis ini menyembunyikan informasi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ghaban, menjual komoditas atau produk di atas harga pasar. Nah, ini insya Allah akan kita lihat pada slide berikutnya, yaitu tadlis menyembunyikan informasi, ghaban menjual di atas harga pasar. Contohnya saja seorang pedagang mengatakan bahwa barang ini bagus, tapi sesungguhnya dia tahu bahwa barang itu tidak bagus lagi. Seseorang mengatakan ini baru, padahal sesungguhnya barang itu sudah lama. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua transaksi, bukan hanya pedagang saja. Ya, bukan hanya pedagang saja. Umpamanya dalam pekerjaan bangunan, umpamanya disembunyikan bahwa komposisinya seharusnya seperti itu. Ini komposisi yang ideal, padahal kemudian tidak dilakukan hal yang seperti itu. Ini juga menyembunyikan informasi. Jadi ada yang disembunyikan informasi itu. Yang kemudian, jamaah rahimakumullah, informasi ini kalau diketahui, maka akan merusak transaksi. Nah, inilah yang dilarang dalam Islam. Diketahui atau tidak, menyembunyikan informasi itu masuk pada kategori tadlis dan masuk pada kategori transaksi zulm yang dilarang. Yang kedua, ghaban. Termasuk transaksi zulm adalah ghaban, yaitu menjual di atas harga pasar. Memanfaatkan ketidaktahuan orang mengenai harga pasaran, kemudian dijuallah di atas harga pasar. Kemudian yang ketiga adalah ihtikar. Ihtikar ini melakukan penimbunan, membuat suatu komoditas menjadi langka di pasaran, padahal itu komoditas yang sangat dibutuhkan. Kemudian setelah harganya naik melambung, dijual kepada masyarakat. Ini pun diharamkan di dalam Islam karena sangat menzalimi konsumen. Kemudian yang keempat adalah bai' najashi. Bai' najashi ini adalah melakukan penawaran palsu untuk mengelabui pembeli yang asli. Jadi contohnya seumpamanya ada seseorang yang berjualan umpamanya obat di jalanan begitu, atau berjualan peralatan perkakas di jalanan, kemudian ada orang yang ingin membeli, pembeli asli, lalu kemudian datang pembeli palsu yang direkayasa, yang merupakan partner dari penjual dan sudah diatur skenarionya. Kemudian dia mengatakan bahwa, wah ini barangnya bagus sekali Pak, berapa harganya Pak? Kemudian oleh penjual diberi harga yang tinggi, 300.000 umpamanya. Wah, 300.000 boleh nggak kurang Pak jadi 250? Oh boleh, silakan ambil 250. Nah, kemudian terjadilah transaksi palsu dan penawaran palsu. Sehingga ini berpengaruh pada pembeli asli. Dia mengatakan dan melihat sesuai dengan apa yang dia dengar bahwa ini adalah barangnya bagus dan wajar kalau mahal, dan kalau ditawar bisa dengan harga yang sama dengan pembeli palsu tadi lakukan. Nah, ini disebut dengan bai' najashi, penawaran palsu. Nah, ini pun diharamkan dalam syariat Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, tadlis, ghaban, ihtikar, bai' najashi ini menjaga kepentingan pembeli. Karena pembeli yang berpotensi dizolimi oleh penjual. Jadi tadlis, ghaban, ihtikar, dan bai' najashi ini adalah bentuk ketidakadilan dari penjual kepada pembeli. Sehingga apa yang didapatkan dari transaksi itu oleh penjual menjadi harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yang kelima dan keenam ini adalah untuk menjaga kepentingan pembeli. Jamaah rahimakumullah, yang kelima bai' al-muttar.
menjual butuh. Bai' al-muttar itu, al-muttar secara bahasa artinya terpaksa. Bai' al-muttar, menjual butuh, seumpamanya ada seseorang memiliki lahan, tanah, kemudian dia ada satu keperluan yang sangat mendesak, lalu kemudian dia menghubungi seseorang yang dia pikir bisa membeli tanahnya itu, lalu oleh si pembeli, jamaah rahimakumullah, ini kemudian dimainkan. Jamaah rahimakumullah kemudian dimainkan sehingga penjual akan terzalimi. Jadi pada transaksi ini yang dijaga adalah kepentingan penjual, agar penjual tidak dizalimi. Tidak seperti tadlis, ghaban, ihtikar, bai' najasi, di mana yang berpotensi untuk dizalimi adalah pembeli. Untuk bai' al-muttar, Islam menjaga agar penjual tidak dizalimi. Bisa saja pembelinya mengatakan bahwa saya tidak butuh dan saya ingin beli dengan harga yang murah, lalu kemudian dengan sangat terpaksa akhirnya dia menjual tanah dan lahan itu. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya menjual butuh itu dibolehkan, asalkan antaradin, asalkan betul-betul sama-sama ridho, sama-sama ridho. Dan tidak ada niatan untuk memanfaatkan kondisi di mana penjual itu terdesak. Nah, ini yang tidak boleh, ini yang dilarang. Ada niat memanfaatkan kondisi keterdesakan penjual. Nah, ini yang disebut dengan bai'ul muttar. Lalu kemudian yang keenam adalah, jamaah rahimakumullah, ikrah. Ini juga untuk menjaga kepentingan penjual. Karena yang berpotensi dizolimi di sini adalah penjual. Ikrah itu penjual terpaksa menjual karena ditekan, karena diintimidasi, dan lain sebagainya. Ya, barangkali bisa terjadi dalam kasus-kasus di mana ada tanah yang akan dibangun atau ada tanah yang akan dikerjakan di situ berbagai macam proyek, kemudian pemilik tanahnya itu tidak mau, kemudian diintimidasi, diteror, dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya dia menyerah dan terpaksa menjual tanahnya itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika seseorang merasa terpaksa, maka transaksi ini termasuk transaksi yang diharamkan. Inilah 6 macam transaksi zulm. Transaksi yang mengandung ketidakadilan. Kemudian kita kembali kepada jenis-jenis transaksi yang diharamkan yang berikutnya. Yang ketiga adalah maisir. Maisir ini secara bahasa artinya judi. Maksudnya dalam konteks transaksi, setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan juga bersifat perjudian. Jadi ada unsur spekulasinya di situ. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu transaksi-transaksi seperti apa yang mengandung unsur maisir, zulm, dan riba. Kemudian yang keempat adalah gharar. Setiap transaksi yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi karena mengandung unsur ketidakjelasan. Ada yang tidak jelas di situ. Nah, kalau ada yang tidak jelas dalam transaksi, maka ada potensi salah satu pihak ini akan dirugikan. Nah, inilah yang dilarang di dalam syariat Islam. Tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada ketidakjelasan. Kemudian yang kelima, transaksi barang haram. Maksudnya adalah segala sesuatu yang ditransaksikan dan komoditas atau produk yang ditransaksikan itu memang termasuk dalam kategori produk atau komoditas yang secara jelas qat'i diharamkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti jual beli babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, jamaah rahimakumullah, adalah riswah.
Riswah ini pemberian untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan yang hak. Jadi riswah yang kita biasa kenal dengan istilah suap atau sogok begitu, itu adalah pemberian untuk meluluskan. Kalau bahasa simpelnya pelicin. Namun pelicin ini masuk ke dalam kategori riswah yang dilarang dalam Islam ketika tujuannya yang pertama meluluskan sesuatu yang batil. Tujuannya itu batil, tujuannya itu jelek. Misalkan saja dengan cara mengambil hak orang umpamanya. Nah, ini tujuannya batil. Atau kemudian membatilkan yang hak. Memberikan uang pelicin sehingga kemudian pihak yang benar menjadi salah dan pihak yang salah justru tidak terkena hukuman. Nah, ketika ini terjadi, maka masuk dalam kategori riswah, di mana Rasulullah bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi dan menerima suap, menerima riswah, itu dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah ta'alluq. Ta'alluq ini transaksi yang disyaratkan dengan transaksi lain. Contohnya seperti ini. Ketika umpamanya seseorang ingin menjual rumahnya, maka pembeli mengatakan, saya mau membeli rumah Anda dengan syarat Anda beli dulu mobil saya. Atau saya mau beli rumah Anda dengan syarat Anda mau membeli tanah saya. Jadi satu transaksi disyaratkan dengan transaksi yang lain. Nah, ini jamaah rahimakumullah termasuk dalam kategori transaksi yang diharamkan di dalam syariat Islam. Jamaah rahimakumullah, inilah pembahasan kita untuk kesempatan taklim pagi hari ini mengenai 7 jenis transaksi yang diharamkan di dalam syariat Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang membahas tentang fikih Imamun al-Imam Syafi'i untuk membahas dan melihat bagaimana hukum uang elektronik. Sehingga mudah-mudahan harta kita betul-betul terjaga, harta kita betul-betul mendatangkan keberkahan, harta kita betul-betul menjadi sumber kebaikan untuk semua, dan pada akhirnya harta kita menjadi surga kita. Hartaku, surgaku. Amin. Ya Rabbal Alamin.